Pernahkah kamu membayangkan saat menaiki biang lala? Apa yang kamu rasakan? Awalnya kamu berada di bawah, lalu pelan-pelan kamu akan berada di atas. Begitulah perumpamaan sebuah buku dan isi pikiran. Biang lala adalah your brain, dan kamu adalah buku yang masuk ke dalamnya. Nah, sekarang aku mau tanya, kapan terakhir kali kamu melihat hidupmu dari ketinggian seperti itu? Inilah 7 buku yang benar-benar menambah sudut pandangku, yang membuat harapanku tumbuh semakin kuat, usahaku juga semakin giat. Menariknya, 4 di antaranya bisa aku baca secara gratis di perpustakaan. Buku The Answer membuatku lebih hati-hati dengan pikiranku sendiri. Aku mulai sadar apa yang aku pikirkan setiap hari itu yang perlahan membentuk hidupku. Dari situ, aku belajar untuk menjaga pikiran tetap positif dan terarah. Yang membuat The Answer inspiratif bukan karena menjanjikan kesuksesan instan, tapi karena menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari dalam. Dari cara berpikir, lalu kebiasaan, lalu tindakan. Heidi adalah cerita tentang seorang anak kecil yatim piatu yang dikirim untuk tinggal bersama kakeknya di pergunungan Alpen. Sang kakek yang dulunya adalah seseorang yang dingin, tidak peduli dengan siapapun. Semenjak ada Heidi, sifatnya pun berubah dan mau bertegur sapa dengan sekitarnya. Konflik muncul saat Heidi dibawa ke kota untuk menemani Clara. Clara adalah anak dari keluarga kaya raya yang sakit-sakitan. Namun Heidi merasa tertekan berada di kota dan rindu kampung halamannya. Disitulah kebahagiaan sejati terasa. Ia pun masih tetap berteman dengan Clara, dan Clara masih tetap mengunjunginya. Ia pun sembuh dari sakit. Dari buku Heidi menambah sudut pandangku bahwa sikap tulus dan hangat bisa melunakkan hati. Aku memahami bahwa kehadiran seseorang yang positif bisa membawa dampak besar bagi orang lain. Dari Heidi, aku menemukan sesuatu yang sederhana tapi dalam. Kebahagiaan itu tidak selalu tentang kemewahan. Ada alam, ketulusan, dan kebaikan hati. Justru memberi rasa tenang yang selama ini sering diabaikan. Pernah gak sih kamu capek mikirin hal-hal kecil yang sebenarnya gak terlalu penting? Dari buku Seni Bersikap Bodo Amat, aku mulai belajar gak semua hal harus dimasukkan ke hati. Ada hal-hal yang memang lebih baik dilepaskan saja. Dan anehnya, sejak itu, hidup terasa lebih ringan, lebih lega rasanya. Aku bertanya ke diri sendiri, haruskah berubah besar dulu supaya hidup lebih baik? Ternyata jawabnya enggak. Lewat Atomic Habits, aku sadar bahwa perubahan kecil itu justru yang paling kuat. Gak perlu langsung hebat, cukup jadi 1% satu hari lebih baik. Terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Bayangkan kalau kamu konsisten, kira-kira kamu akan jadi seperti apa dalam setahun? Dari Bumi Manusia, aku belajar dari Nyai Ontosoroh, seorang perempuan yang hidupnya tidak dimulai dari pilihan, tapi dari keterpaksaan. Ia dinikahkan dengan seorang lelaki Belanda yang sebenarnya sudah memiliki istri. Namun, di tengah keterbatasan itu, Nyai Ontosoroh tidak memilih untuk menyerah. Pada awalnya, ia memang diajarkan oleh suaminya, belajar membaca, menulis, dan memahami cara mengelola usaha. Tetapi seiring waktu, suatu hal terjadi yang membuat suaminya semakin jarang hadir dalam kehidupan dan bisnis mereka. Dari situlah Nyai Ontosoroh mengelola bisnis itu sendiri, mengatur, memimpin, dan mengembangkannya hingga menjadi usaha yang berjalan dengan baik.
Saat membaca Start With Why, aku mulai bertanya ke diri sendiri, sebenarnya kenapa aku melakukan semua ini? Dari situ, aku belajar bahwa arah hidup jadi lebih jelas. Kalau aku punya alasan yang kuat, kata kenapa membantuku meneguhkan alasan untuk segala sesuatu yang aku jalani. Ini sederhana, tapi dampaknya besar. Karena arah hidup jadi lebih jelas, bukan sekedar ikut arus saja. Dari Laskar Pelangi, aku diajak berhenti sejenak melihat perjuangan Bu Mus mempertahankan sekolah SDN Muhammadiyah Gantong. Apa arti mimpi buatku? Sekedar angan atau sesuatu yang siap aku perjuangkan? Dan kalau keadaan terasa sempit, aku pilih berhenti atau terus melangkah. Pada akhirnya, aku percaya bahwa setiap buku yang kubaca bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga memperluas cara pandangku terhadap hidup. Dari halaman ke halaman, aku belajar memahami arah, menemukan alasan, dan memaknai setiap langkah yang kulalui. Dan dari membaca buku, membuat harapanku menjadi lebih kuat, serta usahaku menjadi lebih giat. Karena itu, aku memilih menjadikan membaca buku sebagai bagian dari rutinitasku. Dan aku harap kamu juga bisa memulainya. Pelan saja, 1 halaman setiap hari. Siapa tahu, dari kebiasaan kecil itu, kamu dapat menemukan arti besar dalam perjalanan hidupmu.